Selamat pagi Bapak Ibu. Dengan segala kerendahan hati saya mengajak Bapak Ibu sebelum mendengarkan video ini, tolong membaca bagian yang akan menjadi perenungan kita, yaitu Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Saya berharap Bapak Ibu tidak hanya membaca ayat-ayat tersebut, tapi ya kalau boleh seluruh isi daripada surat Filipi itu dibaca dengan baik dan cermat, sehingga pengenalan kita akan isi surat Filipi ini boleh lebih oke dan memadai. Saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, saya tidak membacakan bagian itu, tapi saya akan singgung nanti ayat per ayat sesuai dengan apa yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, dalam rangkaian tulisan daripada Paulus di dalam bagian ini, ada dua hal yang tidak boleh tidak harus dimengerti oleh orang-orang percaya. Yang pertama adalah bahwa soal keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan dari dosa, keselamatan dari hukuman karena dosa, itu hanya bisa terselesaikan oleh anugerah. Bukan dari ketaatan kita pada sesuatu hal. Bukan dari keketatan kita mengikuti satu aturan. Dan itu yang Paulus ungkapkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 9. Saya bacakan. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi sekali lagi, secara otoritatif Paulus menunjukkan kepada kita satu kebenaran yang sangat mendasar tentang keselamatan ini, bukan karena perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita pada hukum yang ada, tapi pada anugerah Tuhan. Keselamatan terletak di dalam anugerah Tuhan oleh karena kepercayaan, oleh karena iman. Dari iman memimpin kepada iman, iman kepada Yesus Kristus, Allah yang telah menyatakan diri di dalam dunia ini. Pribadi kedua, Sang Logos yang telah datang ke dalam dunia ini. Immanuel yang telah ada bersama dengan kita di dalam dunia ini. Yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah menyediakan bagi kita jaminan keselamatan. Di situ kita boleh menikmati keselamatan dari murka Allah. Semua manusia karena dosa harus mengalami maut atau hukuman dari Allah. Jadi tidak ada manusia yang di posisi yang netral. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada manusia di posisi netral. Kita semua sudah jatuh. Secara hakiki, dosa daripada orang tua kita yang pertama, dosa Adam, itu diwariskan kepada kita sebagai keturunan daripada manusia. Hanya Yesus Kristus yang tidak mewarisi dosa Adam. Karena dia bukan keturunan manusia pada umumnya. Dia hanya keturunan perempuan. Dan oleh Roh Kudus. Lain dengan kita. Makanya Yesus ini layak menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Karena dia adalah pribadi yang khusus. Dia sungguh-sungguh Allah. Dia datang dari Allah. Dia datang dari surga. Dan dia juga adalah manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ini. Hanya saja dia berbeda dengan kita. Kalau kita lahir karena satu pertemuan antara laki-laki dan perempuan, Yesus Kristus lahir bukan karena pertemuan laki-laki dan perempuan. Allah Roh Kudus meminjam dalam tanda kutip ya, rahimnya Maria untuk melahirkan anak Allah yang maha tinggi itu untuk melaksanakan misi penyelamatan
seperti yang telah dikerjakannya di atas kayu salib. Dan kebangkitannya dari antara orang mati telah menegaskan kepada kita, memeteraikan kita di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa iman kita tidak akan sia-sia. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, Alkitab juga mencatat bahwa kita sebagai orang-orang percaya punya tanggung jawab menanggapi, meresponi anugerah Tuhan Allah itu. Itu bisa terlihat di dalam ayatnya yang ke-12 misalnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Perhatikan saudara. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, melainkan aku mengejarnya. Perhatikan lagi, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Jadi perhatikan ini ya, perhatikan ini baik-baik. Paulus mengakui dia sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dalam pengertian yang paling sederhana, Yesus sudah memanggil, sudah menangkap, sudah mengangkat Paulus ini secara khusus. Dan Paulus ini sudah berada di dalam genggaman Kristus Yesus. Yesus Kristus sudah menangkap Paulus ini. Dan itu kita tahu dalam perjalanannya ke Damsyik ya. Tuhan Yesus secara pribadi datang kepada dia melalui momen yang sangat besar itu. Dan Paulus tegaskan dalam bagian ini, dia sudah ditangkap oleh Yesus. Tapi di posisi dia sudah ditangkap oleh Yesus itu, muncul satu ide, isu, atau buah pikiran tentang apa yang saya katakan tadi, tanggung jawabnya di dalam merespons anugerah Tuhan itu, tangkapan dari Yesus itu, dia kelihatannya ada usaha, ada ketekunan, ada partisipasi, ada gerakan, ada tindakan, ada eksekusi untuk meraih keselamatan ini. Jadi ini yang seringkali disebut sebagai paradoks, Bapak Ibu. Paradoks itu artinya dari satu sisi ada anugerah Tuhan yang begitu lemah lembut, berbelas kasih, memanggil orang-orang tertentu. Di sisi yang lain, orang-orang ini merespons anugerah Tuhan itu dengan tanggung jawab, dengan rasa hormat pada berita sukacita yang Tuhan anugerahkan. Itu dua hal yang harus mendasari pengertian kita tentang iman Kristen ini, khususnya di bagian yang Paulus jelaskan ini. Jadi apa yang dimaksud oleh Paulus? Ini menghadang para pengajar palsu di tengah-tengah jemaat di Filipi yang mengajarkan bahwa tidak hanya percaya kepada Kristus. Kalau engkau ingin diselamatkan, engkau harus mentaati segala hukum tradisi atau hukum yang sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Jadi istilahnya Bapak Ibu, keyahudian ini menjadi transit. Sekali lagi ya, keyahudian ini menjadi transit bagi seseorang, khususnya bagi mereka yang ada di luar Yahudi. Ya, atau seringkali disebut Gentiles. Orang luar, orang kafir yang ingin menikmati anugerah keselamatan di dalam Kristus ini, guru-guru palsu ini berkata bahwa engkau harus transit di konsep Yahudi, dalam pemikiran Yahudi, dalam agama Yahudi, dalam cara-cara Yahudi. Apa itu? Harus setia pada hukum Taurat. Maka Paulus memberikan penjelasan. Coba bayangkan ya, bagaimana Paulus mengambil atau memakai beberapa ayat sebelum ayat 9 ini dengan penjelasan siapa dirinya. Dirinya sebelumnya dia tegaskan, aku ini loh. Aku ini di kalangan orang-orang Yahudi itu, aku ini golongan Farisi. Dan saudara tahu, golongan Farisi itu adalah golongan yang sangat ketat,
golongan yang sangat getol, golongan yang sangat menunjukkan secara lahiriah ketaatan mereka pada hukum Taurat. Dan beberapa penjelasan yang diungkap oleh Paulus di situ menegaskan siapa dia sebenarnya. Di dalam agama Yahudi sebelumnya, sebelum dia percaya kepada Kristus, dia bukan orang yang diragukan soal imannya pada cara-cara, pada tradisi, pada kepercayaan Yahudi yang dia maksud. Ya. Saya misalnya menyebutnya di dalam ayatnya yang keempat bagian B itu. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kalau soal mengikuti Taurat, Paulus katakan, aku ini paling di depan. Nggak ada orang di depan saya. Nggak ada orang yang lebih taat dibanding dengan saya soal ketaatan pada hukum Taurat. Dalam ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8, dia persis mengikuti itu, orang tuanya mengikuti hukum itu, bahwa seseorang harus disunat pada hari ke-8. Yesus kan disunat pada hari ke-8 ya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, dia katakan di situ, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Orang Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Jadi dia menunjukkan identitasnya. Aku ini orang Israel, aku ini orang Ibrani asli. Dan penghunjukan ya, dirinya yang adalah suku Benyamin itu mengingatkan kita tentang perjanjian lama, Bapak Ibu. Ya, perjanjian lama itu dalam cerita ya, khususnya di raja-raja itu ya, dan di raja-raja, kita melihat di situ komitmen suku Benyamin tetap setia kepada Yehuda ketika 10 suku mendirikan kerajaan di sebelah utara. Satu-satunya suku yang tidak ikut dengan Yerobeam itu hanya suku Benyamin. Sekali lagi, suku Benyamin. Dan saudara tahu raja yang pertama di Israel itu dari suku Benyamin. Itu Paulus mengungkapkan identitas dirinya. Soal kesetiaan pada hukum Taurat tidak boleh diragukan lagi. Dia orang yang paling terdepan. Dia Farisi, dia orang Israel asli. Dia seorang suku Benyamin yang secara hakiki setia pada kerajaan Daud. Pada kerajaan yang dihunjuk oleh Allah. Jadi tidak diragukan. Bahkan dia katakan di dalam ayat-ayat selanjutnya itu, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Jadi posisinya sebelum dia terima Kristus, dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus ini. Dia penganiaya, jelas. Dia mengejar. Perjalanannya ke Damsyik itu dalam usaha pengejaran terhadap orang-orang Kristen. Kalau dia ketemu orang Kristen, dia bisa tangkap, dia bisa hajar, bisa memenjarakan orang-orang Kristen. Jadi dari posisi teologis daripada Paulus ini sebelumnya, dia pembela agama Yahudi, Bapak Ibu. Ya. Dia jelaskan lagi dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang ke-7, ayat ke-6, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Aku tidak bercacat. Ini sebuah pengakuan yang begitu berani ya. Berani sekali. Paulus ini melihat dirinya adalah orang yang tidak bercacat soal ketaatan pada hukum Taurat. Oh, ini luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Posisi Paulus dalam agama sebelumnya, ya, di kepercayaannya sebelumnya, dia bukan orang danga-danga, dia bukan orang kece-kece, dia bukan orang yang abal-abal soal imannya, soal ketekunannya, soal praktek hidupnya tentang apa yang dia percayai, khususnya di agama sebelumnya, itu agama Yahudi. Tapi apa yang dikatakannya selanjutnya? Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, ini yang lebih penting. Segala pencapaian, segala kesuksesan, segala apa yang telah diraih, segala apa yang telah direngkuhnya
sebelum dia bertemu dengan Kristus, ketika dia bertemu Kristus, dia melihat semua apa yang telah diraihnya itu sebagai sesuatu kerugian bagi dirinya. Kenapa? Karena Kristus ini lebih besar daripada semuanya itu. Kristus ini adalah hidup itu sendiri. Kristus itu adalah kebenaran itu sendiri. Kristus itu adalah jalan itu sendiri. Bukan ketaatan kita, bukan keseriusan kita, bukan soal lahiriahnya kita yang kita tunjukkan di dalam proses kita mentaati segala hukum-hukum yang ada itu. Tapi Kristus ini menurut Paulus bukan hanya mengoreksi apa yang tampil di luar. Dia menyentuh bagian yang paling dalam. Dia menyentuh hatimu. Dan itulah alasan kenapa Paulus takluk. Karena dia tidak hanya dijamah dari lahiriah saja. Tapi hatinya disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Disentuh oleh Kristus. Dan akhirnya dia percaya dan takluk kepada Kristus. Nah, segala bentuk pencapaian selama ini dia anggap itu kerugian. Bahkan bukan hanya soal kerugian, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya soal kebangkrutan. Ya, kerugian ini maksudnya udah nggak ada artinya lagi. Apa yang telah diraih itu nggak ada artinya. Itu saya rugi justru. Kenapa dia rugi? Karena setelah dia di dalam Kristus, dia berharap sebenarnya jauh sebelumnya mestinya dia sudah menerima anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus ini. Di sini kita melihat sebuah penyesalan bagi Paulus. Kenapa nggak jauh-jauh sebelumnya saya bertemu dengan Kristus? Saya ini loh, selama ini saya menganiaya jemaat, saya mengejar-ngejar orang Kristen, saya terus memberikan kesulitan bagi orang-orang Kristen ini. Nah, sekarang setelah saya merasakan belas kasih daripada Tuhan, itu anugerah yang begitu melimpah dari Tuhan itu. Wow, aku nggak bisa berkata-kata lagi. Ternyata semua kebanggaan saya selama ini itu nol, itu nihil harganya di hadapan Sang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Bahkan Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 8, dia mengungkapkan satu kata yang begitu menarik di situ. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa kesuksesan selama ini, apa pencapaian selama ini, apa penghargaan selama ini, apa arti hidupnya selama ini, itu sama seperti sampah. Dalam bahasa Yunani itu adalah skubala. Skubala itu sebenarnya pengertian yang paling hakiki adalah kotoran binatang. Jadi bukan hanya sampah sembarangan, itu adalah kotoran binatang. Segala apa yang diraih selama ini, segala apa yang telah dicapai selama ini dalam ketaatan kepada hukum-hukum Taurat. Bapak Ibu, kehadiran Kristus dalam hidupnya itu lebih berharga daripada semuanya. Apapun di dalam hidupnya tidak ada artinya ketika dia bertemu dengan Kristus. Maka apa yang dikatakannya di dalam ayatnya yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang Paulus bekerja keras, berusaha semaksimal meraih apa yang ada di depan, kehidupan kekal
yang dianugerahkan oleh Allah, panggilan dari surga yang dianugerahkan oleh Allah pada dirinya. Dan itu yang dia bagikan kepada banyak orang, menyaksikannya kepada banyak orang, sehingga orang lain juga boleh menikmati anugerah yang Tuhan telah berikan itu. Nah, saudara, apa anugerah itu? Anugerah itu ada di dalam ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 10 menjadi inti pembicaraan Paulus di dalam pasal 3 ini. Ya. Jadi keterlibatan kita di dalam menjadi orang percaya itu, menjadi pengikut Kristus itu, yaitu terlibat dalam persekutuan dengan penderitaannya. Persekutuan di dalam penderitaannya. Jadi mengikut Kristus itu, Bapak Ibu, harus kita realistis aja ya. Kita harus bicara realistis. Ya. Karena banyak para pengajar palsu itu, mohon maaf ya, di YouTube ini terlalu banyak orang berani bicara tentang pemahaman mereka, tentang berkat-berkat yang mereka terima setelah percaya Kristus. Saya mau tegaskan firman Tuhan yang terus ditekankan oleh para penulis kitab suci ini. Persekutuan kita dengan Kristus itu intinya adalah penderitaan, bukan berkat. Mohon maaf ya. Jadi, saudara jangan bercita-cita terlalu tinggi. Bapak Ibu jangan menghayal. Bapak Ibu jangan berpikir terlalu tinggi soal pencapaian atau soal apa yang kita dapatkan di dalam iman percaya kita kepada Kristus ini. Hati-hati. Yesus pernah berkata kepada para muridnya dan semua orang